Oke teman-teman, kali ini saya bersama Ibu Ori selaku kepala sekolah TK Pembina Bika. Pembina Bika, Kecamatan Bika, Kabupaten Posulu. Nah, kali ini saya akan berbincang-bincang sedikit dengan beliau selaku kepala sekolah di sini terkait ya mungkin apa motivasi sehingga beliau terinspirasi membuat sebuah sekolah TK yang begitu ya katakan indah sehingga memacu minat siswa murid peserta didik untuk lebih giat belajar. Oke, bisa dijelaskan sedikit Bu Ori iya. terkait motivasinya hingga Bukan masker nggak apa ya? Ya, Biar lebih jelas aja. Berawal dari apa namanya? Yang pertama itu adalah kecintaan saya terhadap anak-anak. Jadi kita tahu betul bahwa dunia anak itu memang penuh dengan warna, dengan keceriaan, sesuatu yang memang membuat mata nyaman ya, enak dipandang gitu yang pasti. Nah ini juga berawal dari mimpi sih sebenarnya. Tidak hanya bertugas di sini di Bika ini, dari dulu juga waktu saya pertama kali menjadi guru TK itu di pikiran itu tuh memang sudah menjadi niat tersembunyi ya begitu ya. Oh begini suasana TK, kemudian dipenuhi dengan lukisan-lukisan mungkin penuh warna-warni, kemudian mainan dan sebagainya itu ya. Akhirnya ini aja masih merasa mimpi nih, masih merasa tidak percaya, masih merasa mimpi bahwa saat ini ketika sekian tahun mimpi saya sekian tahun yang berlalu hari ini menjadi kenyataan. Nah sampai titik ini pun saya masih rasa mimpi bisa membuat sekolah seperti ini. Saya juga mewakili khusus sekolah TK Negeri Pembina Bika juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu telah memberikan kita bantuan berupa penambahan lokal, yaitu ruang kelas 1, kemudian di sana juga ada toilet ya. Itu juga kalau itu gedung lama sih. Nah ini yang penambahan yang baru ini toilet sama ruang kelas. Selama bertugas di sini waktu tahun 2015 saya bertugas di sini, masih gedung yang lama di seberang sana. Kemudian kita pindah ke sini 2016 dengan gedung yang ini. Gedung yang lama itu kan di sana, pindah di satu lokal ini. Nah ini kemarin termasuk bantuan yang di tahun 2020. Nah saya melihat juga rasanya kalau lihat polos saja begitu sekolahnya ada yang kurang gitu kan. Jadi memang ini sudah niat lama nih Bang. Bang. akhirnya terkabul ya? Ya, terkabul. Masih merasa tidak percaya bisa membuat sekolah saya secantik ini, enak dipandang mata. Yang pastinya niat saya itu ingin begitu anak-anak datang ke sekolah, mereka dengan hati yang gembira, hati yang bahagia. Melihat saja sudah senang. Begitu juga saya ketika datang dari Putus Sibau, udah capek-capek bawa motor ya Bu Guru ya. Udah capek-capek bawa motor, kita pulang ke sini, datang ke sini, lihat udah segar aja, hilang capeknya. Ini tujuannya sebenarnya kenapa kita membuat lukisan ini berawal dari gini. Saya itu berteman di Facebook dengan beliau. Saya katakan memang beliau adalah seniman ya. Tukang lukisnya ya? Iya, tukang lukisnya memang seniman. Nanti boleh dicek ya di Facebooknya. Saya juga ada di Facebook, ada menandai beliau. Memang lukisannya bagus begitu. Jadi saya kabari beliau dari awal Agustus ya, tanggal 2 Agustus. Nah akhirnya beliau bisa datang sekitar tanggal berapa ya kemarin yang dijemput? Ini dijemput sama Bu Guru waktu lagi banjir besar ya. Nah itu juga dari Bu Guru jemput tanggal 23 ya kemarin. Pas banjir naik tuh? Pas banjir naik. Jalan kaki. Iya. Nah terkait dengan lukisan ini kemarin juga dari pelukisnya ditawarkan mau seperti apa Mom, katanya gitu, mau lukisan seperti apa. Karena kebetulan saya juga sedang bertugas yaitu visitasi online. Jadi memang saya tidak bisa berpikir fokus juga pada saat itu, mana mikirkan banjir, mikirkan tugas. Kemudian ya udah saya serahkan kepada senimannya. Saya bilang terserah aja Pak, yang penting bagus, yang penting saya mau warnanya
apa namanya, berwarna-warni seperti yang lukisan-lukisan Bapak di Facebook, saya bilang seperti itu. Nah, akhirnya muncullah tema dari beliau, itu tema mengangkat tema kerukunan beragama ya. Ini tema kerukunan beragama. Memang luar biasa sekali ya hasilnya. Dengan sesuai dengan permintaan saya juga ya, warna-warni ya, begitu ya. Nah, terkait dengan apa namanya, pembiayaan lukisan ini, memang ada donatur yang mencintai sekolah kita, itu saja. Oh ya, berarti ada donatur ya yang Ya, membantu. ya, tidak menggunakan uang sekolah, tidak menggunakan BOP ya, tapi memang kita punya donatur yang mendukung dan mencintai sekolah kita, itu saja. Kalau terkait dengan proses belajar mengajar, baik itu apa namanya BDR, kami juga sama seperti sekolah-sekolah lain, kami mengadakan BDR di sini. Nah, karena kemarin memang kebetulan kita sudah pembelajaran tatap muka yang dimulai dari hari Senin kemarin, berhubung di DKI banjir besar, jadi kami menunda anak-anak masuk untuk pembelajaran tatap muka. Mungkin nanti besok hari Senin baru masuk kembali. Kami juga di sini punya 2 tenaga pendidik, guru ya. Ya, syukurlah semuanya S1 PAUD ya. Cuman mereka masih honor seperti itu. Ini salah satu rekan guru saya masih honor, dia tuh berangkat dari Tusiba ya dia. Kedamin ya. Ya. Nah, dari Kedamin, satu guru kita di sini di BK Hulu. Nah, kalau ini memang masih baru. Kalau yang di BK Hulu itu tuh cukup lama. Di sini dari tahun 2016. Dia masih honor dari 2016 sampai sekarang gitu. S1 PAUD juga. Ya, semuanya S1 PAUD. Memang saya berharap mau itu siapapun guru saya, minimal pendidikannya harus S1 PAUD, karena kalau sudah S1 PAUD dia sudah memahami betul bagaimana cara mendidik anak. Karena saya yang utamakan di sini adalah bagaimana mendidik anak, tentunya dengan kasih ya. Kalau misalnya kita kalau tidak bekerja tidak didasari dengan rasa cinta dulu kepada pekerjaan kita, ya memang agak sulit gitu. Makanya selalu saya tekankan kepada rekan-rekan guru bahwa jika mengajar di sini, khususnya di TK Dikta, itu harus dengan hati dulu, dengan hati. Jadi kalau sudah dengan hati, semuanya dijalani dengan rasa apa namanya sukacita, melayani anak-anak juga dengan ikhlas. Nah, meskipun honor, ini yang tahu sendiri berapa honornya di sini ya rekan-rekan guru. Saya selalu berpesan kepada mereka, jangan melihat jumlah nominal dibayarnya berapa dibayar selama honor di sini, tetapi pahalanya aja yang dipikirkan, bagaimana kita mendidik anak-anak kita dengan penuh kasih. Kalau terkait dengan jumlah murid di sini, untuk tahun ini kami hanya menerima murid 21 orang. Itu terdiri dari kelompok usia 4-5 tahun, kelompok A ya biasanya kita sebutkan, kemudian usia 5-6 tahun itu kelompok B. Nah, dengan harapan meskipun muridnya tidak terlalu banyak, biasanya kan guru itu biasanya pengaruh ke muridnya. Kalau muridnya sedikit dia tidak semangat ngajar, tapi kalau muridnya banyak semangat. Tapi saya berharap juga dengan jumlah murid cuma 21-an ya, teman-teman guru itu tetap semangat mendidik anak-anak kita di sini. Nah, harapan saya juga ke depannya adalah rekan-rekan guru saya juga diperhatikan ya. Nah, seperti apa nanti upaya pemerintah, entah itu melalui penerimaan guru kontrak atau misalnya melalui penerimaan P3K, mungkin bahkan CPNS sekalipun. Saya berharap rekan-rekan guru saya nanti juga bisa sukses juga ya, dan bisa apa namanya, harapannya apa Bu Yolanda? Ya, Semoga apa nih? meskipun nggak diangkat jadi pegawai, seenggaknya kontrak. Harapannya bisa diangkat jadi kontrak daerah ya. Oke, baik. Jadi tujuan utama kami di sini adalah apa namanya? Sebenarnya alangkah baiknya memang jika kami bisa menjadi inspirasi, ya, inspirasi bisa memotivasi sekolah-sekolah lain bahwa meskipun kita berada di kecamatan itu tidak menghalangi niat kita untuk tetap bergerak maju begitu ya, perlahan tapi pasti begitu. Sehingga kita bisa menciptakan suasana yang seperti ini. Pastinya dengan kondisi sekolah yang sudah seperti ini, indah dengan lukisan, itu otomatis akan apa namanya membawa ke suasana belajar yang menyenangkan.